Aku akan menggalinya. Aku berjanji akan menggali sumur Zam-Zam itu. Kenapa kamu teriak-teriak, suamiku? Demi Tuhan Ka'bah, aku bermimpi sesuatu, Fatimah. Sedang Anda lakukan, wahai Abdul Muthalib? Apa yang sedang Anda gali? Aku sedang menggali sumur. Menggali sumur? Sumur apa yang sedang Anda gali, wahai tokoh terpandang suku Quraisy? Sumur Zam-Zam. Anda menggalinya di antara dua Tuhan. Tuhan Ishaq dan Tuhan Nailah. Anda menodai keangkeran mereka, wahai tokoh terpandang suku Quraisy. Karena aku yang bertanggung jawab atas kebutuhan air dan menjamu penjara di sini, untuk itu aku menggali sumur ini. Galilah sumur Zam-Zam di tempat lain, jangan di sini. Tetapi letak sumur Zam-Zamnya ada di sini. Bagaimana Anda tahu di sini letak sumur Zam-Zam, hai Abdul Muthalib? Aku diberitahu letaknya lewat mimpiku. Jadi tokoh Quraisy terpandang ini sekarang mendapatkan wangsit lewat mimpi, mengetahui hal-hal yang gaib dan meramalkannya. Apakah Anda sudah berubah menjadi paranormal, wahai Abdul Muthalib? Saudara-saudara, kasihanilah Tuhan-Tuhan kalian. Mana keberanian kalian? Di mana kekuatan kalian? Selamatkanlah Tuhan-Tuhan kalian dari Abdul Muthalib yang hendak menggali tanah mereka. Cegahlah dia sekarang. Demi Tuhan Ka'bah, aku harus menggali sumur Zam-Zam itu di sini. Demi kemuliaan Hubal, Anda tidak boleh menggali di sini. Tidak boleh. Tidak boleh. Wahai Abdul Muthalib, jangan membuat dirimu menjadi bodoh dan membuat tokoh-tokoh Quraisy yang lain menjadi marah. Bila aku punya orang-orang yang bisa melindungiku dan membantu aku, kalian tidak akan bisa mencegahku menggali sumur Zam-Zam itu. Siapa yang akan membantu Anda? Anda tidak punya putra kecuali anak laki-laki yang masih kecil. Saudara-saudara sekalian, dengar dan saksikan sumpah. Bila Allah memberikan keturunan 10 orang putra, dan ketika mereka dewasa nanti, mereka dapat menjagaku dan melindungiku, aku akan menggali sumur Zam-Zam ini. Dan aku akan mengundi salah satu dari mereka untuk aku persembahkan dan kusembelih di depan Ka'bah sebagai persembahan pendekatan diriku pada Tuhan Ka'bah. Memohonlah kalian semua kepada telaga suci ini. Telaga suci yang airnya tidak akan pernah kering selamanya. Hingga setiap tetesnya memberkati kehidupan pada diri kalian semua. Berdoalah. Wahai telaga yang suci, kami hamba-Mu. Berkatilah kami, juga anak-anak kami. Semoga keberkahan memancar dari air suci-Mu untuk kebun-kebun kami dan hasil panen kami. Wahai api suci yang tidak pernah padam, disinilah kami menyembah Engkau dan memohon kepada Engkau. Kasihanilah kami dan jangan Engkau tinggalkan kami, walau hanya sesaat. Tiba saatnya kalian, wahai para penyembah api, mendekatlah. Mendekatlah dan mohonlah kepadanya sesuka kalian. Tapi setelah kalian bersedekah untukku dan juga untuk api suci ini, ayo, majulah.
Dahulu tentara Habasyah telah menaklukkan Yaman di bawah pimpinan Aryat dan wakilnya Abraha. Untuk menyelamatkan penduduk Yaman yang beragama Nasrani yang selalu ditindas dan dibantai oleh penguasa Yaman yang beragama Yahudi. Ketika keadaan di Yaman telah stabil bagi tentara Habasyah, di Yaman mulai terlihat timbul perebutan kekuasaan antara Aryat dan Abraha, yang pada akhirnya mengharuskan keduanya saling membunuh dalam satu pertandingan. Pada awalnya Aryat dapat mengalahkan Abraha setelah melukai wajahnya. Akan tetapi, pengawal Abraha menikamnya dari belakang dan membunuhnya. Ini air Zam-Zam. Demi Tuhan Ka'bah, ini adalah air Zam-Zam. Bukankah benar yang kukatakan pada kalian? Semoga Anda diberkati, wahai Abdul Muthalib. Dan sekarang tibalah saatnya untuk Anda melaksanakan sumpah Anda untuk mengorbankan salah satu anak Anda buat Ka'bah. Saudara-saudaraku, teman-teman Quraisy, segeralah tolong Abdullah. Ada apa? Wahai Bani Maksum, tolonglah keponakan kalian. Tolonglah Abdullah. Abdul Muthalib membawanya ke Ka'bah untuk disembelih sebagai kurban. Benarkah? Abdul Muthalib telah kehilangan akalnya. Wahai ayah, sembelihlah diriku sebagai ganti ayah menyembelih Abdullah. Tidak. Tidak bisa begitu, wahai Abdul Muthalib. Ketika ayah Anda memintaku dan mengatakan kepadaku untuk melaksanakan dan mengundi ke-10 nama-nama kalian, lalu hasil undiannya keluarlah nama Abdullah. Jadi tentu saja ayah kalian tidak boleh membatalkan untuk menyembelih Abdullah. Demi Tuhan pemilik Ka'bah, engkau adalah putra yang paling aku kasihi, Abdullah. Iya ayah, lakukanlah pada diriku sekehendak ayah. Tahan pedangmu, hai orang tua. Apa yang sedang Anda perbuat? Dan melunasi sumpahnya. Jadi biarkan dia memenuhi sumpahnya. Dan jika kalian mencegahnya, kalian akan mendapatkan murka Tuhan. Diam kau. Aku beritahukan kepadamu, hai Abdul Muthalib, sebagai tokoh dari Bani Maksum, Abdullah adalah putra saudari kami Fatimah. Kau tidak boleh menyembelihnya.
Kami paman dari pihak ibunya akan melindunginya. Abdullah adalah pemuda terbaik Quraisy dan tinggi budi pekertinya. Lalu apa yang bisa kulakukan untuk memenuhi sumpahku? Kami akan menggantinya dengan anak-anak kami. Pilihlah sesuka hati Anda di antara pemuda-pemuda Quraisy yang lain. Tidak boleh. Itu tidak bisa. Undian telah mengeluarkan nama Abdullah dan itu tidak boleh diganti. Konsultasikan pada dukun wanita. Benar, Ya, kita konsultasikan benar. kepada Konsultasi wanita. yang begitu. Iya, Usul tidak itu boleh yang dibiarkan bagus. begitu saja. Ide yang bagus. Dukun wanita menyuruh mengundi Abdullah dengan 10 ekor unta. Lalu dimulailah pengundian itu. Dan undian itu mengeluarkan nama Abdullah. Kita tambahkan lagi 10 ekor unta. Dan setiap kali diundi, selalu keluar nama Abdullah. Tambahkan lagi. Setiap kali itu pula Abdul Muthalib menambahkan dengan 10 ekor unta, sehingga nama unta keluar setelah unta yang diundikan berjumlah 100 ekor yang akhirnya disembelih di depan Ka'bah. Abdul Muthalib gembira sekali dengan selamatnya Abdullah. Maka diputuskan untuk menikahkannya dengan gadis yang paling mulia dan utama di Jazirah Arab, yaitu Fatimah binti Wahab. Beri jalan buat penguasa Abraha. Ayo, minggir. Iya. Abraham, Ayo menyingkir. Abram. Ayo. Ayo, cepat. Cepat. Iya. Minggir. Ayo cepat. Ayo, beri Ayo, jalan. kita Katakan, mau kemana rombongan ini? Menuju ke Mekah, Tuanku Abraha. Untuk berdagang? Tidak, tapi untuk berhaji, Tuanku. Apa? Untuk berhaji? Untuk berhaji apa, hei orang-orang sial? Untuk apa akan membangun Quraisy ini? Aku membangunnya dengan indah dan megah agar kalian berhaji ke sini. Kalian tidak boleh berhaji kecuali ke Quraisy. Dan kalian tidak boleh berhaji kecuali ke Ka'bah yang kubangun di Yaman. Apa kalian dengar, hei penduduk Yaman? Bangsa-bangsa Arab harus berhaji ke Yaman. Bisa saja Tuanku memaksa bangsa Arab di Yaman untuk berhaji ke Quraisy. Tapi apa yang akan Anda lakukan dengan bangsa Arab yang lain? Bagaimana dengan mereka semua, Tuanku? Lalu apa pendapatmu, wahai panglimaku? Kita bawa sebagian besar tentara kita ke Mekah dan kita hancurkan Ka'bah. Maka dengan begitu, bangsa Arab tidak menemukan tempat berhaji kecuali Quraisy, Ka'bah Yaman buatan Anda, Tuanku. Aku yakin ini akan berhasil. Ide yang bagus. Persiapkan bala tentara, bawa gajah-gajah, dan tempatkan posisiku di bagian depan pasukan. Aku akan mengendarai gajah. Kapan rombongan yang berdagang ke Syam kembali, wahai Abdul Muthalib? Tidak lama lagi, tidak lama lagi. Abdullah saudaraku bersama rombongan dagangnya akan singgah di Yatsyib untuk membeli kurma sebelum mereka kembali ke Mekah. Tapi mengapa bukan Anda sendiri, wahai Abdul Uzza, yang berniaga untuk kami menggantikan Abdullah yang masih sangat muda dan berumur 25 tahun itu? Abdullah yang terpandai di antara kami dalam urusan niaga. Atau kau tidak percaya padanya? Demi Tuhan Hubal, aku tidak bermaksud demikian, wahai Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, bukankah saudara kandungmu Abdullah telah menikahi Aminah binti Wahab? Mereka belum pernah menikmati bulan madunya kecuali 2 bulan lalu. Ayahmu mengirimnya untuk berniaga. Seharusnya Anda membiarkannya menikmati bulan madunya dulu, wahai Abdul Muthalib.
Apa Anda Abdul Muthalib? Itu benar. Saya datang dari Yathrib. Maksud kedatangan saya kemari membawa kabar tentang putra Anda Abdullah. Lalu bagaimana dengan keadaan rombongan dagang? Lalu bagaimana keadaan saudaraku Abdullah? Ya Tuhan, anakku sudah meninggal. Abdullah meninggal sebelum istrinya Aminah melahirkan bayinya. Janin itu menjadi yatim selagi dia berada di perut ibunya. Demi Tuhan pemilik Ka'bah, aku akan mengasuh anak itu, tidak peduli dia laki-laki atau perempuan. Apakah kau mendengar tentang apa yang dilakukan oleh tentara Abraha al-Ashram? Benar. Aku dengar kabilah-kabilah Arab dan para pemimpinnya mencoba melawannya di bawah komando Dinafar. Namun Abraha dapat mematahkan perlawanan mereka dengan bantuan gajah-gajah miliknya dan menawan Junaf. Abraha juga berhasil melawan Nufail bin Habib al-Quf'ami yang memimpin kabilah Syahrona dan kabilah Nahis bertempur melawan Abraha. Rombongan dagang yang datang memberitahukan bahwa saat ini Abraha telah berada di Taif. Sebanyak 60.000 tentara dan 13 ekor gajah. Mereka pasukan yang tidak mungkin dikalahkan. Bagaimana menurut Anda, wahai Abdul Muthalib? Tolong! Tolonglah saya, wahai tokoh masyarakat Quraisy. Ada apa kisana? Abraha al-Ashram telah menyerang kami dan merampas 200 ekor unta. Dan saat ini, dia dan tentaranya sedang menuju ke sini. Siapa yang bernama Abdul Muthalib, tokoh mulia kabilah Quraisy? Akulah Abdul Muthalib. Siapa Anda? Hamba adalah Hunaho al-Himyari, utusan Abraha yang dikirim kepada Anda. Dia benar-benar seorang tokoh yang penuh keagungan, wibawa, dan kemuliaan. Apa yang Anda inginkan, wahai Abdul Muthalib? Aku menginginkan agar Anda kembalikan kepadaku 200 ekor untaku yang sudah Anda rampas. Apa? Anda membicarakan padaku tentang 200 unta dan tidak membicarakan padaku tentang Ka'bah? Sedangkan Ka'bah adalah keyakinan Anda. Dan kedatanganku ke sini untuk menghancurkannya. Aku adalah pemilik unta-unta itu. Sedangkan Ka'bah dan pemiliknya yang akan mencegah Anda. Dia tidak akan bisa mencegah diriku. Itu terserah Anda. Tuanku Abraha, hamba adalah Hunatoh bin Nufatah, tokoh dari kabilah Bakr. Dan hamba adalah Wail bin Wasilah al-Huziali, tokoh dari kabilah Huzail. Kami akan menyerahkan sepertiga kekayaan Tihamah asalkan tuanku mengurungkan niat untuk menghancurkan Ka'bah. Aku tidak akan mengurungkan niatku kecuali ku dapatkan puing-puing Ka'bah kalian. Kembalikan unta-unta milik Abdul Muthalib.
dan segera siapkan pasukan. Beritahukanlah, apa yang akan ayah perbuat jika bertemu Abraha? Kita tunggu saja ayahku dan yang lainnya kembali, agar kita tahu langsung dari mereka. Ayo! Tinggalkan tempat ini! Selamatkan diri kalian! Pasukan Abraha telah tiba! Ayo cepat! Saudara-saudaraku, ayahku berpesan pada kita semua, agar kita berlindung ke bukit-bukit di sekitar Mekah. Cepat lari! Ayo! Selamatkan diri kalian! Naiklah ke bukit! Segera tinggalkan Mekah! Ayo semuanya! Kita pergi. Ya Allah, sesungguhnya hanya Engkau yang dapat menahan mereka. Jadi lindungilah rumahmu, ya Allah. Lindungilah Ka'bahmu, ya Allah. Lindungilah Ka'bahmu, ya Allah. Kenapa tentara tidak bergerak maju? Ayo perintahkan untuk maju. Sesungguhnya gajah yang akan tuanku kendarai duduk di tanah dan tidak mau bangun, tuanku. Benarkah? Upayakan agar gajah itu bangun dan pukul dia terus. Cepat tarik mulutnya. Seret dia menuju Mekah. Tarik terus. Seret dia dan arahkan ke Mekah. Sudahlah, tinggalkan gajah sial itu. Perintahkan seluruh pasukan menuju Mekah sebelum badai datang. Apa itu? Aku bersumpah akan menghancurkan Ka'bah, meskipun harus melakukannya dengan kedua tanganku sendiri. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. Dan sisanya yang masih hidup, mereka tertimpa penyakit lepra. Dan Abraha sendiri ketika diselamatkan oleh sisa tentaranya, dagingnya rontok dan berjatuhan.
Sehingga ketika telah sampai di Son'a, hanya tinggal bagian dadanya dan tewaslah dia di sana. Wahai Masuk bin Amr, selama 55 hari ini, semenjak binasanya tentara Abraha, kau selalu menceritakan kisah ini setiap hari. Kami sampai menghafalnya. Tuanku Abdul Muthalib, Tuanku Abdul Muthalib. Ada apakah gerangan? Aminah binti Wahab menantu Anda telah melahirkan dan dia melahirkan seorang putra, Tuanku. Melahirkan putra dari anakku Abdullah. Celakalah kalian bangsa Yahudi, celakalah. Telah nampak tanda-tanda lahirnya Nabi akhir zaman yang akan menggantikan ajaran kalian. Celakalah kalian, wahai bangsa Yahudi. Telah nampak tanda-tanda lahirnya Nabi akhir zaman yang akan menggantikan ajaran kalian. Sembahlah api suci dan memohonlah kepadanya. Ada apa ini? Kenapa bisa begini? Bagaimana api ini bisa padam? Ada apa ini? Kemanakah perginya air telaga yang suci ini? Kemana? Itu semuanya. Ayo kita pergi dari sini. Ayo cepat selamatkan diri kita. Semuanya runtuh. Ada apa ini? Tempat ini. Ayo cepat-cepat. Tuanku Kisra, tolonglah kami. Apa yang telah terjadi? Terjadi peristiwa yang sangat aneh, yaitu runtuhnya pilar-pilar bangunan sekitar Telaga Suci. Setelah air Telaga Suci menjadi kering secara tiba-tiba dan juga api suci kuil tiba-tiba padam. Berlindung Tuanku! Peristiwa yang sangat aneh ini menunjukkan adanya kejadian yang luar biasa di luar sana. Andalah yang paling bahagia dengan kelahiran cucu Anda, wahai Abdul Muthalib. Akan Anda namai apa cucu Anda itu? Muhammad. Tetapi nama itu bukan nama yang umum di sini. Namai dia dengan nama orang tua kita atau moyang kita. Aku beri nama dia Muhammad, agar dia bisa dipuji di bumi dan di langit. Ayah mau kemana? Aku akan mengajak Muhammad. Aku akan ajak dia tawaf di Ka'bah dan mendoakannya di sana. Bismillahirrahmanirrahim. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم.
Abu Sufyan, wahai tokoh terpandang, sudah 2 hari hamba belum makan. Tolong berilah hamba sesuatu. Menyingkir dariku, hei orang hina. Menyingkir dari Anda, seperti Anda menyingkir dari Muhammad dan pengikutnya. Siapa Anda? Apa Anda Bikr bin Hafsah? Anda benar, wahai tokoh terpandang. Di pertempuran Badar, pasukan Muhammad menang melawan pasukan kami. Dan di pertempuran Uhud, kami hampir saja mengalahkan mereka. Lalu kami kembali menggempur mereka dengan tentara gabungan. Seandainya saja tidak ada parit yang dibuat membentengi Madinah atas prakarsa Salman Al-Farisi, kami dan tentara gabungan pasti dapat mengalahkan Muhammad dan para pengikutnya. Benar. Anda benar, wahai Huwaid bin Abdul Uzza. Demikian juga badai yang telah menyerang kami. Saudara-saudara, wahai keturunan Quraisy, wahai Abu Sufyan, Kenapa Anda teriak-teriak seperti ini? Muhammad sedang menuju kemari untuk menyerang kalian semua bersama lebih dari 1.400 pengikutnya. Tapi saat ini kita berada di bulan Zulqa'dah, yang mana pada bulan ini tidak diperbolehkan adanya pertumbuhan darah. Wahai Suhail bin Amr, jelaslah sudah Muhammad itu ingin menyerang kita di saat kita semua sedang lengah. Lalu bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda, wahai Urwah bin Mas'ud Ad-Saqafi? Di mana Khalid bin Al-Walid? Di mana Ka'ab bin Lu'ay? Pergilah kalian cari mereka, supaya mereka membantuku menghadapi Muhammad. Cepat! Kami telah mengenakan pakaian ihram semenjak melalui daerah Zulhulaifah dengan tujuan untuk berumrah. Lalu kami bergerak menuju Mekah. Dan ketika kami telah mendekati daerah Asfan, tiba-tiba... Wahai Mughirah bin Subah, Ada apa? di manakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu dia, beliau mengendarai untanya Qashwa. Wahai Rasulullah, Ka'ab bin Lu'ay telah berangkat bersama orang-orang Ahabis dengan tujuan menyerang kita dan menghalangi kita menuju rumah Allah yang suci. Rasulullah memerintahkan kami agar tidak menyerang Ka'ab bin Lu'ay dan orang-orang yang bersamanya, dan memerintahkan kami untuk menuju Mekah melalui jalan lain. Muhammad dan pengikutnya datang kemari untuk berumroh. Dan aku telah melihat dengan mata kepalaku sendiri ternak kurban dan hadi. Kenapa kalian menghalanginya beribadah di Baitullah Al-Haram? Wahai Ulaisah bin Al-Qomah, kau ini penduduk kampung yang tidak berilmu. Sini. Duduk saja di sini. Wahai Abu Sufyan, demi Tuhan pemilik Ka'bah, Muhammad datang ke sini bukan untuk berperang. Bukankah dia telah merubah jalurnya menghindari konfrontasi dengan 200 pasukan berkudanya Khalid bin Walid? Tutup mulutmu, wahai Buzail bin Warqah. Apa Anda menghendaki bangsa Arab membicarakan kita dengan mengatakan Muhammad dapat keluar masuk Mekah sesuka hati mereka? Apakah itu artinya Anda ingin menyatakan perang, ya Abu Sufyan? Tidak. Kita akan mengutus Suhail bin Amr untuk membuat kesepakatan dengan Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما صدق الله العظيم.
kami sembelih hewan kurban, dan kami mencukur rambut kami. Lalu kami lepas pakaian ihram kami. Tapi kami tidak dapat masuk ke Mekah untuk menunaikan ibadah umroh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang Quraisy yang isinya mengharuskan kami kembali ke Madinah tahun ini dan boleh kembali ke Mekah di tahun berikutnya untuk melaksanakan ibadah umroh. Dan di antara isi perjanjian damai yaitu gencatan senjata. Kami tidak boleh menyerang orang-orang Quraisy dan sebaliknya mereka juga tidak boleh menyerang kami. Dan gencatan senjata ini berlaku 10 tahun. 10 tahun? Selama 10 tahun ke depan kita hanya berpangku tangan. Itulah perjanjian damai yang telah disepakati oleh Rasulullah SAW dan Bani Quraisy. Dan kita harus mentaatinya dia. Keinginan musyrikin Quraisy memanfaatkan gencatan senjata ini untuk berniaga dan mendapatkan kekayaan. Sedangkan keinginan kami dengan gencatan senjata ini adalah keridhaan Allah semata. Maka Nabi SAW mengumpulkan kami pada akhir tahun ke-6 Hijriah untuk memberitahukan kami tentang keinginan beliau mengirimkan surat kepada raja-raja dan penguasa-penguasa untuk mengajak mereka pada agama terakhir dan memberitahukan mereka tentang risalah Islam yang membawa perdamaian bagi alam semesta. Untuk tujuan itu, Rasulullah SAW mengutus Amr bin Umayyah ad-Damri kepada Raja Najasyi ke negeri Habasyah dan mengutus Dihya bin Al-Khalifah Al-Qalbi kepada Kaisar Roma dan mengutus Hatib bin Abi Balta'ah kepada Mukaukis. Dan juga Rasul mengutus sahabat yang lain kepada para raja dan penguasa lainnya. Salam Allah dan rahmat serta berkatnya bagi Mukaukis Juraij bin Bata, penguasa Mesir dan Iskandaria. Bagi Anda pula sama Tuhanku serta berkatnya. Siapakah Anda? Hamba adalah Hatib bin Abi Balta'ah. Hamba membawa surat untuk baginda dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Rasulullah dengan menyebut nama Allah dari Muhammad hambanya dan juga utusannya kepada Mukaukis penguasa Mesir. Keselamatan hanyalah bagi yang mengikuti petunjuk. Apa permintaannya? Sesungguhnya saya mengajak Anda kepada cahaya Islam. Ikutilah ajaran Islam. Maka Anda akan mendapatkan keselamatan yang sebenarnya. Ikutilah ajaran Islam, maka Anda akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Wahai ahli kitab, mari kita bersama kepada kalimat yang sebenarnya antara kami dan kalian, yaitu tidak menyembah kecuali kepada Allah dan tidak menyekutukannya kepada sesuatu. Dan di antara kita tidak boleh menjadikan Tuhan-Tuhan lain kecuali Allah. Bila mereka berpaling, maka katakanlah,
bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri. Dengarkan ucapanku, wahai utusan. Keyakinan kami tidak akan kami tinggalkan, kecuali ada yang lebih baik dari keyakinan kami. Baginda Mukaukis, penguasa Mesir dan Iskandaria. Anda mengenal seseorang yang hidup jauh sebelum Anda, yang menyangka bahwa dirinya adalah Tuhan yang Maha Tinggi. Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan di dunia. Cobalah ambil pelajaran buruk yang bisa dilihat dari orang itu. Jangan sampai orang sesudah Anda mengambil pelajaran buruk dari Anda. Orang ini sedang membicarakan tentang kisah Fir'aun yang hidup di masa Musa. Katakan, apa engkau sahabat terdekat Muhammad? Saya adalah sahabat beliau. Lalu, kepada apa sahabat Anda mengajak? Mengajakku kepada Islam, agama yang Allah terima. Dan meminta kepada kita untuk menolak agama selain Islam. Dan Nabi kami mengajak manusia kepada Islam. Dan hanya Quraisy-lah yang menentang. Quraisy, bukankah mereka keluarganya? Itulah yang dihadapi para nabi. Dan yang paling memusuhi beliau adalah orang-orang Yahudi. Bangsa pembunuh para nabi. Aku bersumpah, ramalan yang disebarkan Musa tentang Isa sama dengan seperti ramalan Isa tentang Muhammad. Dan kami mengajak kalian kepada Al-Quran, seperti kalian mengajak pengikut Taurat kepada Injil. Setiap nabi yang mendapati suatu umat, maka mereka itulah umatnya. Dan kewajiban umat itu untuk mentaatinya. Dan baginda bagian dari umat yang didapati oleh nabi ini. Anda hendak memisahkan kami dari keyakinan kami? Bukan, tapi kami menganjurkan kalian berpegang teguh kepada keyakinan kalian melalui Islam. Dan kami bersama Islam menjadi yang pertama membenarkan adanya apa yang Anda yakini. Aku adalah Abdullah bin Husafa As-Sahmi. Aku membawa sebuah surat untuk Kisra, penguasa dataran Persia. Dengan menyebut nama Allah. Dari Muhammad, utusan Allah, kepada Kisra, penguasa Persia. Keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ikutilah ajaran Islam, Anda akan mendapatkan keselamatan yang sebenarnya. Bila Anda menolak, maka seluruh dosa bangsa Persia Anda yang memikulnya. Sungguh lancang sekali. Berani sekali bekas penggembala kambing ini menyurati diriku dan menuliskan namanya di atas namaku. Aku adalah penguasa terluas dataran ini, raja di raja. Kabarilah gubernur kita di Yaman agar mengirimkan orang untuk menangkap Muhammad dan membawa dia ke sini. Cepat laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. صدق الله العظيم.
Salam sejahtera buat Najasyi Asyamah, penguasa Habasyah, serta rahmat Allah dan berkatnya untuk Anda. Salam juga untuk Anda, dan kegembiraan dari Tuhan Anda. Beritahukan siapa diri Anda, lalu sampaikan maksud Anda. Hamba adalah Amr bin Umayyah Ad-Domri. Kedatangan hamba sebagai pembawa surat buat baginda. Ini adalah surat dari Muhammad sang Nabi. Ditunjukkan kepada Najasyi Asyamah, penguasa Habasa. Keselamatan bagi yang mengikuti petunjuknya. Wahai ahli kitab, mari kita bersama kepada kalimat yang sebenarnya antara kami dan kalian. Yaitu tidak menyembah kecuali kepada Allah dan tidak menyekutukannya kepada sesuatu. Dan di antara kita tidak boleh menjadikan Tuhan-Tuhan lain kecuali Allah. Bila mereka berpaling, maka katakanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri. Ya Allah, berilah Raja petunjuk untuk memeluk agama Islam. Anda pasti lelah sekali karena perjalanan panjang. Sekarang pergi dan istirahatlah. Besok akan kuberikan balasan soal surat ini. Ayo, mari Tuhan. Mari silakan. Wahai Abu Sufyan. Wahai Abu Sufyan. Ya, ada apa? Kami telah menjual seluruh barang dagangan yang kami bawa dari Mekah. Lalu apa yang kau tunggu? Cepat kau beli seluruh barang-barang yang ada di sini untuk kita jual kembali ke Mekah. Agar keuntungan kita bertambah. Benar. Selamat datang, aku ucapkan, wahai penguasa Busra. Penguasa sebenarnya adalah Anda, wahai penguasa Romawi. Penguasa sesungguhnya adalah Allah yang Maha Esa. Salam sejahtera bagi baginda penguasa Romawi serta rahmat Allah dan berkatnya untuk baginda. Siapa orang ini yang datang bersama Anda, wahai penguasa Busra? Kenapa dia tidak membungkukkan badannya ketika berhadapan denganku? Hamba Dihyani Al-Khalifah Al-Kahfi. Kami tidak membungkuk kecuali kepada Zat yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Andai saja aku tidak melihat bahwa kau telah mengenakan tanda seorang utusan, pasti aku akan memperkarakan Anda. Dia dari utusan mana? Dia ini adalah utusan seseorang dari negeri Arab yang bernama Muhammad bin Abdullah, tuanku. Muhammad bin Abdullah. Orang itu yang mengaku sebagai nabi. Aku dengar dia mengatakan sesuatu mengenai kami sekitar 9 tahun yang lalu, ketika bangsa Persia mengalahkan kami. Bukan dia yang berkata, tapi Allah lah yang berkata. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ghulibatur Rum. Fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Fi bid'i sinin. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون صدق الله العظيم. Maha benar dia yang mengutus Anda untuk menyampaikan apa yang dia terima dari Tuhannya. Terbukti kami telah menang menghadapi Persia. Dan diriku telah berkaul bila menang menghadapi Persia, aku akan berjalan kaki dari Hom menuju Baitul Maqdis. Dan aku telah melaksanakan kaulku. Benarkah kalian bergembira atas kemenangan kami? Benar sekali. Karena kalian pemeluk agama Nasrani yang menyembah Allah. Sedang bangsa Persia adalah penyembah api, air, dan berhala. Oh, begitu. Baiklah, bawa kemari suratnya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi penyayang. Dari Muhammad hamba Allah dan utusannya, ditujukan kepada Heraklius, penguasa Romawi, keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk. Ikutilah ajaran Islam, maka Anda akan mendapatkan keselamatan yang sebenarnya.
Ikutilah ajaran Islam maka Anda akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Bila Anda menolak, maka seluruh dosa bangsa Romawi menjadi tanggung jawab Anda. Wahai Panglimaku, Siap menerima perintah. aku dengar bahwa ada beberapa kabilah Muhammad yang berdagang di sini di Baitul Maqdis. Undang mereka kemari. Cepat, laksanakan. Siap laksanakan, tuanku. Sebentar lagi kita akan tahu kebenarannya. Mulailah menulis amalan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ditujukan kepada Muhammad utusan Allah. Dari Najasyi Asama. Salam sejahtera. Aku bersaksi bahwa Anda adalah utusan Allah. Dan aku membaiat Anda. Dan aku menyatakan menjadi seorang Muslim karena Allah Tuhan Pencipta alam. Kami sudah siapkan bahtera buat Anda dan saudara-saudara Anda yang hijrah ke sini untuk kembali bersama-sama ke Madinah. Ayo buah segar, buah segar. Mari. Ya, silakan tuan, silakan. Apakah Anda yang bernama Abu Sufyan Syakir bin Harb al-Umawi? Benar. Tuanku Kaisar Romawi ingin bertemu dengan Anda dan mereka yang beserta Anda. Untuk apa? Kami tidak melakukan kejahatan. Aku telah mempelajari tentang orang yang disebut sebagai nabi. Dia tidak memerintahkan memakan sembelihan yang menjadi bangkai. Dia bukan seorang penyihir sesat. Dia bukan pula paranormal yang kerjanya berbuah. Aku telah menemukan pada dirinya tanda-tanda kenabian. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Lalu bagaimana Anda membalas suratnya? Siapa di antara kalian yang paling dekat hubungan kekeluargaannya dengan orang yang mengaku dirinya sebagai nabi? Hamba tuanku, tapi kami di Mekah tidak mengingkarinya dan menolak semua ucapannya. Mendekatlah kepadaku dan juga orang-orang yang bersama Anda. Wahai Abu Sufyan, aku akan bertanya padamu tentang Muhammad dan kuperingatkan agar kau tidak berdusta. Dan untuk yang lain, kalau dia berdusta, tolong beritahu padaku. Mengerti? Kami mengerti, Baginda Penguasa Romawi. Kami mengerti. Ceritakanlah tentang silsilah keluarga Muhammad. Dia keturunan dari keluarga yang agung dan mulia. Adakah di kalangan kalian yang mengaku sebagai nabi sebelumnya? Tidak ada, Baginda. Adakah kakek dan kakek moyangnya yang menjadi raja atau penguasa? Tidak ada. Apakah pengikutnya dari golongan kelas atas atau golongan kelas bawah? Pengikutnya dari golongan kelas bawah. Apakah pengikutnya semakin berkurang? Bahkan bertambah terus. Apakah kalian pernah menemukannya berdusta sebelum dirinya mengaku sebagai nabi? Ayo jawab. Kami memberinya gelar orang yang jujur dan terpercaya, tuanku. Pernahkah dia berkhianat? Kalau bukan kalian ada di sini, dan kekhawatiranku kalian membongkar kedokku di masyarakat Quraisy, aku pasti berbohong. Dan akan kukatakan sesukaku tentang Muhammad. Aku menunggu jawaban dari Anda. Belum pernah. Belum. Tapi saat ini kami sedang mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Dan kami tidak tahu apakah dia akan berkhianat atau tidak. Apakah kalian memeranginya? Bentrokan di antara kami sering terjadi. Satu masa mereka menang dan satu masa kami yang menang. Lalu apa yang dia serukan? Dia sering berkata, "Sembahlah Allah yang Esa, dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu." Dia juga melarang kami menyembah berhala yang telah disembah oleh nenek moyang kami. Dia memerintahkan kami sholat dan berlaku jujur, menjaga kehormatan, bersilaturahmi, menepati janji, dan juga menjaga amanah. Kalian dengar? Dia bukan seorang keturunan raja. Jadi dia mengaku sebagai nabi bukan karena menginginkan tahta nenek moyangnya.
Pengikutnya dari golongan kelas bawah seperti pengikut Isa Al-Masih. Dia tidak pernah berbohong pada manusia. Jadi kalau dia tidak berbohong pada manusia, mana mungkin dia berbohong pada Tuhannya? Dia memerintahkan jujur dan menjaga kehormatan dan menyerukan agar menyembah Tuhan yang satu. Aku mengetahui bahwa akan datang seorang nabi, namun aku tidak menyangka bahwa dia datang dari golongan kalian. Bila keterangan kalian benar, maka dia berhak memiliki tempat di mana aku berdiri. Bila diriku berada di sisinya, akan kucuci kakinya. Itulah yang akan aku lakukan bila aku bertemu dengannya. Ini tidak mungkin. Ini aneh. Diam kau. Wahai Abu Sufyan, pergilah Anda dan juga orang-orang yang bersama Anda. Tersenyumlah, bergembiralah wahai Dihya, karena Heraklius, Kaisar Romawi, merasa takut terhadap Muhammad dan membutuhkan sihirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabt, walakinna Allah yahdi man yasha' wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, ditujukan kepada Muhammad utusan Allah dari Mukaukis penguasa Mesir. Salam sejahtera bagi Anda. Setelah saya membaca surat dari Anda dan telah saya pahami isi suratnya dan juga ajakan yang Anda tulis, saya telah mengetahui akan datang seorang nabi, dan nabi yang ditunggu-tunggu itu akan dibangkitkan di daerah Syam. Saya telah menghormati utusan Anda, dan saya persembahkan 2 orang budak wanita. Kedua budak wanita itu adalah wanita yang mempunyai kedudukan terhormat. Dan saya hadiahi seekor bahal untuk Anda kendarai, juga kain-kain yang indah. Wassalamualaikum. Demikianlah kisah pertemuanku dengan Heraklius, penguasa Romawi, ya Rasulullah. Beliau menyertakan kepulanganku dengan berbagai macam hadiah, harta, dan kain-kain yang indah. Demikian pula halnya dengan Mukaukis, penguasa Mesir. Beliau menyambutku dengan penghormatan yang luar biasa dan juga memberikan hadiah bermacam-macam untuk Anda, Rasulullah. Beliau mempersembahkan buat Anda 2 orang budak wanita yang di Mesir mempunyai kedudukan terhormat. Mereka adalah Maria dan Sirin. Dan mengenai Kisra penguasa Persia, dia telah merobek-robek surat Anda, ya Rasulullah. Saat itu juga Rasulullah berdoa kepada Allah, memohon agar kerajaan Kisra dirobek-robek. Hei Muhammad, Yain Shah, sang raja di Raja Kisra, memerintahkan Raja Bazan untuk menangkap Anda. Ayo bangunlah, bangunlah. Ikutlah bersama kami untuk menghadap Kisra. Bila Anda menolak ikut kami, maka bala tentara kami akan merubah dataran ini menjadi neraka. Meskipun dalam keadaan terancam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kedua prajurit itu kembali menemui beliau keesokan harinya. Kenapa?
Beri dia kesempatan untuk berpamitan dan mempersiapkan perjalanan yang amat panjang esok hari. Malam harinya, yaitu malam Selasa, tanggal 10 Jumadil Ula di tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahukan bahwa si Rohab putra Kisra telah melakukan perebutan kekuasaan. Kisra dibunuhnya, lalu dia mengangkat dirinya sebagai penggantinya. Allah telah merobek kekuasaan Kisra melalui tangan putranya. Keesokan harinya, Rasulullah memberitahukan mereka apa yang sudah terjadi. Sadarkah engkau atas ucapanmu, Muhammad? Apa kau ingin kami menyampaikan kepada raja semua ucapanmu itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada keduanya, "Ya, dan kalian sampaikan kepada Badzan bahwa agamaku dan kekuasaanku akan melebihi apa yang telah dicapai Kisra." Dan ketika Badzan mengetahui kebenaran berita terbunuhnya Kisra di tangan si Rohab, kemudian Badzan dan orang-orang Persia yang berada di Yaman memeluk agama Islam. Tidak sampai 30 tahun semenjak Rasulullah mengirimkan utusannya kepada para penguasa, seluruh negeri yang dikirimi surat oleh Rasulullah, mereka semua memeluk agama Islam. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العظيم